Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada video kali ini kami akan membahas dan membagikan tentang opini-opini kami terkait dengan bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Abar. Perkenalkan, nama saya Richard Salvador Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Sumpah Pemuda. Seharusnya tidak asing di telinga kita. Pada saat itu, seluruh pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah kerapatan dan berikrar. 1. Bertumpah darah satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu hanyalah secuil sejarah dari lahirnya bahasa Indonesia. Kemudian, bagaimana bahasa Indonesia menurut saya? Berbicara soal bahasa, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terlepas dengan yang namanya bahasa. Karena bahasa merupakan alat komunikasi yang utama. Terlebih lagi, bahasa adalah hal yang paling baik dalam menunjukkan identitas kultur suatu bangsa. Banyak sekali arti bahasa Indonesia bagi warga Indonesia, tidak terkecuali untuk diri saya pribadi. Setidaknya, bahasa inilah yang akan menyatukan jutaan warga di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Meskipun warga Indonesia memiliki ras, suku, agama, dan budaya yang berbeda, namun dengan adanya bahasa Indonesia, kita tetap bisa bersatu hingga saat ini. Jika melihat pada prakteknya, bahasa Indonesia memang tidak digunakan sebagai bahasa utama di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan diri saya pribadi menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa sekunder di kehidupan sehari-hari. Karena bahasa yang diajarkan dalam keluarga saya dari kecil adalah bahasa Jawa, di mana bahasa tersebut sudah mendarah daging dalam diri saya. Bahasa Indonesia memang merupakan bahasa yang mempersatukan warga Indonesia. Juga merupakan sebuah bahasa yang memiliki sejarah tersendiri. Tapi sangat disayangkan, bahasa Indonesia ini juga merupakan sebuah belenggu bagi warga Indonesia. Kenapa? Karena kita jadi terlalu bergantung dengan bahasa Indonesia. Dan ini adalah hal yang kurang baik. Jika kita hanya bergantung pada bahasa Indonesia, pasti akan ada banyak informasi seputar dunia, baik dalam segi perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya, yang akan sulit atau bahkan tidak dapat kita terima. Karena bahasa Indonesia itu hanya menyatukan warga Indonesia itu sendiri, bukan seluruh penduduk di dunia. Karena itulah, jangan sampai kita jadikan bahasa Indonesia sebagai belenggu pada diri kita dan sadari betapa pentingnya mempelajari bahasa dunia. Untuk mempelajari bahasa Indonesia bisa dibilang mudah jika dibandingkan bahasa dari negara yang lainnya, seperti bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain. Salah satu kemudahan dalam mempelajari bahasa Indonesia adalah tidak ada pembeda jenis kelamin dalam bahasa Indonesia. Salah satu contohnya adalah kata dia, yang bisa saja menunjukkan laki-laki atau perempuan jika dalam bahasa Indonesia. Sebagai pembanding, bahasa Inggris menggunakan kata he untuk menunjukkan dia laki-laki dan she untuk menunjukkan dia perempuan. Orang-orang yang mempelajari bahasa Indonesia juga lebih mudah beradaptasi dengan cara bicara bahasa lainnya. Sebagai pembanding, orang-orang yang mempelajari bahasa Inggris biasanya kesulitan untuk mengatakan huruf R dalam bahasa Indonesia, tetapi mudah bagi orang Indonesia untuk mengatakan huruf R dalam bahasa Inggris.